Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta Majelis Ta'lim dan Nurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yusuf dan kita sampai pada ayat yang ke-54 dan seterusnya. Pada pertemuan lalu telah kita jelaskan bagaimana akhirnya Imra'atul Aziz, ya, istri dari sang menteri, mengakui kesalahannya. Demikian juga para wanita yang pernah merayu Yusuf semuanya mengakui kesalahannya. Akhirnya raja pun tertarik dengan Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala al-maliku tuni bih astakhlishu li nafsi." Kata sang raja, yaitu raja Mesir, ya, bawalah Yusuf kepadaku agar aku milih dia sebagai orang yang dekat denganku, yaitu menjadi orang-orang khusus dekat denganku. Ya, karena raja terpesona dengan bagaimana sabarnya Yusuf, dituduh sampai di penjara, ya. Kemudian bersabar, ya. Dan ini kemudian Yusuf pandai lagi menafsirkan mimpi. Ini semua menjadikan sang raja akhirnya tertarik dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian sang raja berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma kallamahu," tatkala sang raja berbicara dengan Yusuf, "Qala innakal yauma ladaina makinun amin." Maka engkau, ya, mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya di sisi kami. Raja langsung mengatakan kepada Yusuf bahwasanya engkau mulai hari ini memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Makinun ladaina, di sisi kami. Makin itu mendapatkan kedudukan, amin, terpercaya. Ketika Yusuf alaihissalam melihat bagaimana raja sudah terpercaya sama beliau, maka beliau minta untuk dijadikan sebagai bendaharawan Mesir. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai sang raja, jadikanlah aku sebagai orang yang terpercaya untuk mengurusi harta bumi, ya. Ya, itu menjadi bendaharawan. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi pandai berpengetahuan. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju ke mana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir tersebut. Nusibu bi rahmatina man nasya. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan pahala di akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ini apa yang terjadi setelah itu? Ternyata Yusuf alaihissalam disenangi oleh sang raja, kemudian diangkat menjadi memiliki kedudukan yang tinggi. Maka tatkala Yusuf tahu bahwasanya raja akan memberikan dia kedudukan, maka Yusuf alaihissalam minta agar dia dijadikan bendaharawan Mesir. Ya, ini boleh, kata para ulama, seorang menawarkan dirinya untuk menjadi pengurus, ya, menjadi pejabat, ya, jika memang dia diberi kesempatan, ya, dengan beberapa syarat tentunya. Yang pertama, tidak ada orang yang semisal dengan dia, maka boleh dia mengambil jabatan tersebut, bahkan dia boleh menawarkan diri. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Jadi tapi kalau ada orang yang lebih baik daripada dia, maka hendaknya dia tidak usah minta, biarkan saja orang lain, karena namanya jabatan adalah suatu amanah dan berat, ya, beban yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tas'alil imarah, jangan minta jabatan. Ya, karena kalau kau minta jabatan, kau akan sulit menghadapinya. Tapi kalau kau dikasih, u'inta 'alaiha, maka kau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusuf kali ini dia minta jabatan. Pertama,
memang dia sudah ditawarkan jabatan, cuma jabatan apa itu yang dia minta. Jadi bukan dia cari jabatan, raja memang sudah nawarkan dia jabatan. Setelah raja nawarkan dia jabatan, baru dia milih, saya ingin menjabat jadi bendaharawan Mesir. Yang kemudian, yang kedua, Yusuf tahu bahwasanya alaihissalam tidak ada orang yang semisal dengan dia di Mesir. Dia beriman, yang sang raja saja kafir, menteri-menterinya kafir, ya, rakyat Mesir kafir, ya. Yusuf alaihissalam beriman dan dia tahu tidak ada yang semisal dengan dia dalam keimanan dan dalam mengurusi jabatan tersebut. Yang ketiga, niat Yusuf alaihissalam ketika menjadi pejabat bukan untuk perkaya diri, bukan, sama sekali tidak. Beda dengan orang mencari jabatan untuk perkaya diri, tapi dia memikirkan kemaslahatan umum. Dia memikirkan kemaslahatan bagaimana dengan jabatan tersebut dia bisa berdakwah dan dia juga bisa memberikan kemaslahatan umum. Karena Yusuf setelah itu beliau berdakwah, ya. Beliau berdakwah setelah beliau menjadi seorang, ya, jabatan menteri bendaharawan negeri Mesir. Ya. Inilah hal-hal yang menjadikan pertimbangan bagi Yusuf alaihissalam. Akhirnya beliau menawarkan diri untuk menjadi bendaharawan Mesir. Dan kemudian yang keempat, ya, beliau tahu bahwasanya beliau pakar dalam hal tersebut. Makanya beliau mengatakan, ini hafizun alim. Aku akan menjaga, ya, harta negeri Mesir dan aku adalah orang yang alim, yang pintar dalam mengurusi hal ini. Ini hal-hal yang membolehkan seorang menawarkan diri untuk menjadi pejabat. Adapun kalau seorang meminta-minta jabatan, ya, padahal ada orang yang lebih baik daripada dia, maka ini orang akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akan sulit menghadapinya, ya. Dan kekuasaan itu pada hari kiamat hanyalah khizyun wa nadamah, hanyalah kehinaan dan penyesalan. Kemudian yang kedua, kalau orang ingin menjadi pejabat, ya, hanya untuk kepentingan duniawi, ya, maka waspada, ya, apalagi yang dia urusi adalah harta rakyat. Yang dia urusi adalah harta rakyat, waspada. Dia menggunakan harta tersebut dengan penuh amanah. Adapun dia untuk perkaya diri, maka ini adalah perkara yang tercela dan ini tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah beberapa hal yang menjadikan Yusuf meminta untuk menjadi pejabat. Karena kenapa? Sebagian orang berdalil dengan kisah ini, bilang Yusuf aja minta jabatan. Kita bilang beda. Yusuf alaihissalam, ya, lihat tujuan dia, latar belakang kronologisnya bagaimana. Raja yang nawarin dia untuk jadi pejabat. Kemudian hanya tinggal memilih jabatan mana. Terus tujuannya apa? Bukan untuk kepentingan duniawi dia, tapi untuk dakwah, untuk kemaslahatan umum, ya. Bukan sebagian orang yang kemudian menawarkan diri, memuji-muji dirinya untuk menjadi pejabat dengan segudang janji, ya, ternyata ujung-ujungnya menggunakan harta rakyat untuk kepentingan pribadi, dikorupsi dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Entah bagaimana sih mereka di akhirat kelak. Kata Nabi SAW, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haq falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguhnya sebagian orang mereka mengolah harta negara tidak pada tempatnya, maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala setelah itu menjelaskan, demikianlah kami, ya, memberikan kedua kali dzalika makanna li Yusuf fil ard. Kami memberikan kedudukan bagi Yusuf di bumi, maksudnya di bumi Mesir. Ya tabawa min haitsu yasha. Dia kemana saja, singgah di mana saja terserah dia. Raja memberikan dia kelapangan yang luas. Dia mau di sana, mau di sini, mengurus sana, mengurus sini. Subhanallah, dia bebas kemana-mana. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ini adalah al-jaza' menyisil amal. Yusuf alaihissalam meninggalkan rayuan wanita Zulaikha dan teman-temannya untuk berzina, rela untuk tinggal di penjara yang sempit, ya, rela untuk tinggal di penjara yang sempit. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi, kata dia, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan yang lebih baik, yaitu diberikan tempat yang lapang, negeri Mesir, kemana saja dia pergi, dia bisa memiliki kedudukan di situ, ya. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik, ya. Meskipun penggantian tersebut tidak langsung, tetapi ada waktu yang tepat yang Allah berikan kepada sang hamba. Allah berfirman, nusibu bi rahmatina man nasya. Kami berikan rahmat kami, kasih sayang kami kepada siapa yang kami kehendaki, kepada Yusuf. Perhatikan, wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
Allah tidak mengatakan wala nudhi'u ajral muhsin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Artinya Yusuf sendiri. Tapi Allah menggunakan kata plural. Kami tidak akan menyia-nyiakan perbuatan pahala orang-orang yang baik. Artinya Yusuf di antara mereka alaihissalam. Jadi dalil bahwasanya Yusuf alaihissalam berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala kondisinya. Sejak dia dilemparkan oleh kakak-kakaknya dalam sumur, dibuka bajunya, dia tetap berbuat ihsan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia dijual sebagai budak, dia tetap berbuat ihsan. Ketika dia menjadi pembantu di rumah majikannya, dia tetap berbuat baik. Ya. Dan itu semua Allah tahu. Mungkin enggak ada yang lihat, tapi Allah tahu. Allah catat semuanya. Ya. Kemudian ketika dia di penjara, dia juga berbuat ihsan. Ya. Maka semua kondisi Yusuf alaihissalam dari sejak awal dipisahkan dari ayahnya, dilemparkan dalam sumur, dijual jadi budak, kemudian dijadikan pembantu, kemudian di penjara, beliau selalu berbuat ihsan, berbuat yang baik. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan kepada sesama, ya. Maka itu semua tidak akan terluputkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat saja, berbuat kebaikan. Ini semua tidak ada yang luput dari catatan Allah. Meskipun enggak ada yang lihat, kita ada kondisi masalah dengan siapa, kita menjadi pegawai, kita menjadi bos, kita menjadi apapun, kadang kita bersengketa, berbuat ihsan. Ya meskipun enggak ada yang lihat, Allah catat dan akan ada dampaknya di dunia sebelum akhirat. Ya makanya Allah mengatakan wala nudhi'u ajral muhsinin, kami tidak akan menyia-nyiakan ya ganjaran bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Dan ini juga dalil bahwasanya orang yang berbuat ihsan di dunia, ya, dia akan diberi ganjaran oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Maka merupakan persangkaan yang salah. Persangkaan bahwasanya kalau kita bertakwa kepada Allah, kita hanya mendapatkan ganjarannya di akhirat. Ini persangkaan yang salah. Terlalu banyak dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran di dunia sebelum akhirat. Lihatlah Yusuf alaihissalam. Allah berikan ganjaran kepada Yusuf alaihissalam atas ihsannya dia sebelum di akhirat. Di dunia sudah dikasih, dijadikan sebagai seorang bendaharawan terhormat di negeri Mesir. Tapi setelah itu Allah berfirman, "Wala ajrul akhiratu khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun." Dan pahala akhirat lebih baik bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ya, artinya Yusuf sebagai bendaharawan dihormati oleh satu negeri Mesir seluruhnya, dia berhak melakukan apa yang dia kehendaki, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu sudah suatu yang luar biasa. Kekuasaan itu suatu yang luar biasa. Tetapi Allah menjelaskan bahwasanya ganjaran akhirat lebih baik daripada kekuasaan dunia. Ini hiburan bagi kita-kita atau sebagai kaum muslimin, kaum mukminat yang mungkin di dunia tidak mendapatkan apa-apa. Ya tidak mendapat apa-apa, hanya mendapatkan secercah sedikit dunia atau hidup dalam kondisi susah. Allah jelaskan bahwasanya kekuasaan yang Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam, ya, yang luar biasa tersebut itu enggak ada apa-apanya dengan pahala akhirat. Dengan pahala akhirat. Maka seorang kalau melihat dirinya yang mungkin penuh dengan kekurangan dalam urusan dunia, ingatlah bahwasanya ganjaran akhirat lebih baik daripada dunia yang ada. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan takwa dengan fi'il mudhari', wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa, yang menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu harus berulang-ulang. Makanya Nabi berkata, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kapanpun, dimanapun, tatkala di hadapan banyak orang, tatkala bersendirian, sebagaimana Yusuf alaihissalam ketika sendirian, ketika dilempar, ketika ya, dilempar di sumur, dijadikan budak, jadi pembantu, senantiasa dia bertakwa. Ketika berduaan dengan Zulaikha, dirayu untuk berzina, ketika di penjara dia senantiasa bertakwa. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Di antara faedah yang bisa kita ambil ya dari ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, bahwasanya takwa, iman dan ihsan, ya, takwa, iman, ihsan akan mendapatkan ya ganjaran yang besar yang Allah siapkan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dan kita bisa ambil juga bahwasanya ternyata kelebihan duniawi ya
terkadang merupakan ujian yang berat dan terkadang sebab seorang diuji dengan ujian yang apakah dia bisa menghadapinya atau tidak. Dalam hal ini contoh Yusuf alaihissalam ya yang diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketampanan tersebut merupakan sebab dia diuji, dirayu oleh para wanita dan akhirnya membuat dia dijebloskan dalam penjara ya. Ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan bersifat agama itu lebih baik daripada kenikmatan yang Allah berikan bersifat duniawi. Kenikmatan yang Allah berikan bersifat duniawi ini terkadang menimbulkan permasalahan. Seperti tadi ketampanan. Ketampanan mungkin buat orang hasad kepada dia tadi bisa atau membuat dia mudah untuk terjerumus dalam maksiat ya, karena ketika dia tampan banyak wanita yang akan menggoda. Seandainya bukan Yusuf mungkin pada tergoda, tapi Yusuf alaihissalam yang Allah berikan ketakwaan kepadanya sehingga dia bisa menghindar dari godaan tersebut. Karenanya mungkin sebagian wanita mengatakan, kenapa saya tidak secantik dia, kenapa saya tidak sekaya dia. Ketahuilah bahwasanya dalam kenikmatan tersebut banyak sekali ujiannya. Wanita cantik bukan ujiannya sedikit, ujiannya berat. Apalagi kalau dia tampil di hadapan banyak orang, ujian semakin berat. Potensi untuk dia bermaksiat semakin besar. Ya, mungkin ingin jadi terkenal, ingin jadi model, ingin jadi artis, ingin terbuka auratnya, banyak hal ya. Belum mungkin gonta-ganti pacar dan macam-macam. Potensi untuk dia bermaksiat semakin besar ketika nikmat semakin besar. Sama, mungkin ada sebagian wanita, kenapa saya tidak sekaya si fulanah kaya, iya, tapi potensi ketika dia kaya untuk bermaksiat semakin besar ya. Pengen jalan-jalan, ingin hambur-hamburkan duit, ingin beli ini mewah, anu mewah, banyak yang itu membuat beban dia di akhirat kelak. Buat dia beban di akhirat kelak. Oleh karenanya apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri ya. Kita syukuri dengan fisik yang ada, kita syukuri dengan kenikmatan yang ada, kita syukuri. Kita husnuzan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah berikan saya nikmat seperti si fulan dan si fulana, belum tentu saya bisa menghadapi. Siapa yang bisa bertahan dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Sebabnya apa? Dia tampan. Seandainya dia tidak tampan, dia tidak akan diuji dengan Zulaikha dan teman-temannya. Ya. Karenanya seorang mensyukuri ya apa yang Allah berikan kepada dia, dengan apa yang Allah berikan kepada dia bisa jadi Allah menghindarkan dia dari berbagai macam fitnah dan ujian. Ini salah satu bentuk husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil juga, Nabi Yusuf alaihissalam ketika menawarkan diri menjadi pejabat sebagai bendahara Mesir, dia mengatakan inni hafizun alim. Di sini Yusuf alaihissalam memuji dirinya untuk dia perkenalkan kepada sang raja bahwasanya saya hafiz, saya menjaga, saya amanah dalam urusan ini, apalagi urusan duit negara. Alim, dan saya adalah orang yang alim yang berilmu tentang masalah ini. Kata para ulama, dalil boleh seorang memperkenalkan kelebihannya bukan untuk sombong, bukan untuk mentang-mentang, tapi kalau diperlukan, ada hajat, ada keperluan agar memberitahu ya. Sehingga misalnya seorang di suatu desa kemudian dia bilang saya pingin ceramah, alhamdulillah saya sudah belajar di pondok. Nah, ada masa orang mungkin tidak tahu dia belajar di pondok. Sementara tidak ditemukan mungkin khatib Jumat atau tidak ada imam, maka dia boleh menawarkan diri. Dia bilang saya punya hasilah ilmiah, saya punya ilmu, saya pernah belajar di sini, saya bisa menjadi imam. Ini seperti enggak ada masalah. Ini memuji diri karena ada kemaslahatan. Tapi bukan dalam rangka sombong, pamer, ini tidak boleh. Allah Maha tahu tentang niat seseorang. Ini yang pertama, Yusuf memuji dirinya karena ada keperluan. Yang kedua, ini mengajarkan kepada kita yang berhak untuk memegang jabatan adalah hanyalah orang yang ahli dalam bidangnya. Kalau tidak ahli dalam bidangnya, maka jangan coba-coba memegang jabatan, terutama jabatan di negara. Kata Nabi SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah." Kalau perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maka tunggulah hari kiamat ya. Dan banyak permasalahan timbul karena jabatan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka ini tanggung jawab kepada para penguasa, baik dalam memilih siapa yang berhak untuk menduduki kedudukan, harus yang bukan sekedar amanah, tapi harus juga ahli dalam bidangnya. Kalau amanah tidak ahli juga percuma. Sama, kalau dia ahli tapi tidak amanah juga percuma. Maka digabungkan keduanya, amanah dan ahli. Ya, baru bisa menjalankan tata negara dengan baik. Sebagaimana Yusuf alaihissalam, dia hafiz, amanah, dan dia akan menjaga harta negara Mesir, dan dia
alim dan dia ahli dalam aturan tersebut ya. Kalau seorang ditawarkan suatu jabatan, dia tidak mampu, hanya dia tolak. Ini bukan bidangku, ini bukan keahlianku, ya. Ini bukan bukan spesialisku. Ya sudah, tinggal aja. Serahkan, masih banyak yang lain. Karena sungguhnya jabatan hanyalah beban amanah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjadi pejabat, ingat dia menjalankan uang rakyat yang dikumpulkan. Kita tahu harta negara bisa dari pajak yang ditarik dari masyarakat, ya, bisa juga dari hasil bumi atau hasil negara, tapi intinya ada sebagian atau banyak bagian dari harta tersebutlah harta yang diambil dari rakyat. Maka dia menggunakannya, ya, itu harta bukan milik dia. Bukan harta milik dia, tapi dia terpercaya untuk mengolah harta tersebut. Dan dia mengambil upah yang sewajarnya, yang pantas memang untuk dia ambil. Bukan kemudian dia salah dalam mengelola, ya, mentang-mentang ini harta negara dia asal-asalan, ya. Ini apa namanya? Kalau kita kelola harta kita asal-asalan masih mending, harta kita sendiri. Ini harta negara, harta rakyat yang diambil dengan memeras keringat rakyat. Harus waspada. Makanya saya sering sampaikan kepada orang-orang yang mengumpulkan donasi, waspada ya. Kalau Anda mengumpulkan donasi, Anda punya proyek agama, hati-hati, itu dana rakyat. Jangan asal-asalan, karena sebagian orang punya mental seperti itu. Kalau ini uang donasi, dia asal-asalan beli ini, tidak hati-hati, tidak tidak teliti, barang terkadang beli kemudian rusak, untuk masjid dia asal-asalan, mentang-mentang bukan duit dia, sehingga dia asal-asalan. Justru sebaliknya, kalau itu uang orang, kamu harusnya hati-hati. Kalau uangmu sendiri nggak ada masalah. Kamu beli rusak ya buang, ya uangmu sendiri. Tapi kalau uang orang harus lebih hati-hati. Apalagi uang rakyat. Apalagi uang rakyat, uang negara. Ya, uang negara. Ya, ini bagi siapapun yang menjadi pejabat negara, waspada. Waspada karena ini adalah beban yang berat yang dipikulkan di pundak para pejabat. Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan. Setelah Yusuf alaihissalam menjadi bendaharawan Mesir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun." Maka datanglah saudara-saudara Yusuf alaihissalam, yaitu 10 orang selain Binyamin, ya. Fadakhalu alaihi, mereka pun menemui Yusuf. Fa'arafahum, Yusuf kenal mereka, wa hum lahu munkirun. Sementara mereka tidak mengenal Yusuf. Kok bisa mereka datang ke Yusuf? Rupanya setelah 7 tahun Yusuf menjabat menjadi bendaharawan Mesir, kemudian dia mengatur panen yang luar biasa, berlimpah ruah di negeri Mesir, panen gandum. Kemudian setelah itu datang 7 tahun masa paceklik. Yusuf mengatur bagaimana makan, diatur tidak boleh banyak-banyak, mungkin makan buat satu orang makan berdua atau makan bertiga, sehingga lumbung gandum semakin banyak. Mulailah paceklik tersebut bukan cuma mengenai negeri Mesir. Tapi masa paceklik 7 tahun tersebut juga mengenai daerah-daerah sekitar Mesir. Ini di antara manfaat Yusuf menjadi pejabat negara, maka dia beri masukan kepada sang raja. Raja di zaman Yusuf kafir, ya. Raja itu kafir, ya. Dan ini dalil juga bahwasanya seorang boleh masuk dalam pemerintahan meskipun pemerintahan kafir jika dia bisa menimbulkan kemaslahatan. Sebagaimana Yusuf alaihissalam, jika dia bisa punya kemampuan untuk menimbulkan maslahatan bagi kaum muslimin secara khusus dan juga bagi umat secara umum, maka tidak jadi masalah meskipun pemerintahan kafir. Karena pemerintahan Mesir ketika itu pemerintahan kafir. Tapi Yusuf alaihissalam dengan kebaikannya, sang raja percaya sama dia, dan dia pun memberi tawaran kepada sang raja, bagaimana kalau kita jual ini gandum sehingga dapat masukan bagi negara dan juga menolong orang-orang di sekitar. Sang raja setuju. Maka dibuatlah pengumuman bahwasanya kerajaan Mesir menerima pembelian gandum bagi yang kekurangan. Maka datanglah orang dari berbagai macam tempat membeli gandum sampai akhirnya berita ini sampai ke keluarga Nabi Yusuf alaihissalam yang ada di Palestina. Dan mereka dalam kondisi kelaparan dan jarak jauh dari Mesir ke Palestina cukup jauh. Dan mereka akhirnya mendengar ada yang menjual gandum, ya, dengan mungkin harga yang murah. Akhirnya mereka pun datang 10 orang. Dan aturannya satu orang hanya boleh bawa suketan, satu karung yang diletakkan di atas onta, ya. Satu orang tidak boleh lebih dari 2
karena yang mau beli banyak sementara persediaan gandum terbatas. Datanglah mereka dari Palestina jauh-jauh, 10 orang bersaudara ini. Binyamin tidak diajak. Kita sudah sebutkan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12 dari 4 orang istri, ya. Di antaranya dari Rahil. Dari Rahil inilah Yusuf dan Binyamin. Adapun dari 3 istri yang lainnya ada 10 orang. Ya, yang satu saudara kandung adalah Yusuf dan Binyamin. Adapun sisanya 10 lain adalah saudara sebapak mereka, lain ibu. Yang satu ayah satu ibu cuma Yusuf. Yusuf yang satu ayah dengan satu ibu dengannya adalah Binyamin. Maka 10 orang ini saudara-saudaranya seayah, lain ibu datang. Yusuf langsung mengenal mereka, tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Wahum lahu munkirun. Mereka kenapa tidak kenal Yusuf? Karena waktu mereka buang Yusuf masih kecil. Masih kecil. Belum lagi remaja, masih kecil. Dibuang, dibuka bajunya. Sekarang Yusuf sudah besar. Dan mereka tidak terpikir sama sekali kalau depan mereka adalah Yusuf. Karena menurut mereka mungkin Yusuf sudah mati. Atau mungkin jadi orang terhina entah di mana. Sementara sosok yang di depan mereka lihat gagah, pakai baju bagus, ada pembantu-pembantunya, ada pengawal-pengawalnya, orang kaya, dan di Mesir, nggak nyangka ini kan suku lain ya. Mereka suku Bani Israel, sementara ini suku lain, suku Mesir. Ada yang mengatakan suku Heksus, ada yang mengatakan suku Akbat. Tapi intinya suku lain ya. Kemudian bisa jadi Yusuf sudah tumbuh jambangnya atau jenggotnya, dan bisa jadi Yusuf juga memakai mahkota, sehingga mereka sama sekali tidak tahu itu Yusuf. Dan tidak terpikirkan dalam benak mereka itu Yusuf alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma jahhazahum bijahazihim." Tatkala Yusuf alaihissalam yang menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ya. Qala tuni bi akhil lakum min abikum. Kata Yusuf, datangkanlah saudara kalian yang satu yang masih tersisa, min abikum, saudara sebapak kalian, maksudnya Binyamin. Ala tarawna anni ufil kaila? Tidakkah kalian lihat bagaimana aku menyempurnakan suketan, ya. Wa ana khairul munzilin, aku sebaik-baik penerima tamu. Al-munzilin maksudnya mudhifin. Para ulama mengatakan ketika mereka datang tentu terjadi diskusi atau obrolan antara Yusuf dengan mereka. Mungkin Yusuf tanya, "Kamu dari mana?" Padahal Yusuf sudah tahu mereka. Mereka mau, "Kami dari Palestina." Kalian berapa bersaudara? Ya, mungkin mereka bilang kami 11 bersaudara, ya. Atau mungkin mereka bilang ada 12 bersaudara. Kami ada 2, yang satu ayah satu ibu, namanya Yusuf sama Benyamin. Yusuf entah kemana, tinggal satu. Intinya Yusuf tahu bahwasanya mereka yang cerita bahwasanya masih ada satu orang. Ya, akhirnya Yusuf minta kepada mereka setelah disiapkan semua suketan, qala tuni bi akhil lakum, datangkanlah kepadaku saudara kalian yang kalian ceritakan itu yang masih ada di Palestina. Ya, saya ingin kasih tambahan lagi, kan kalian cuma 10 suketan, kalau tambah satu lagi jadi 11. Bi akhil lakum, bahkan Yusuf menggunakan kata nakirah, bi akhin, yaitu dengan tanwin. Dia tidak mengatakan qala tuni bi akhikum, tapi bi akhin lakum. Yang ini menunjukkan seakan-akan Yusuf tidak kenal itu orang sama sekali, tidak kenal Benyamin sama sekali. Sehingga didatangkan bukan dalam bentuk ma'rifat tapi dalam bentuk nakirah. Dan kita tahu kalau dalam bahasa Arab beda antara ma'rifat dengan nakirah. Yaitu qala tuni bi akhi lakum, datangkanlah saudara kalian tersebut yang sebapak dengan kalian min abikum. Tidakkah kalian lihat aku ini menyempurnakan suketan? Jadi datangkan dia, nanti saya tambahkan suketan yang ke-11. Wa ana khairul munzilin, tidak kalian lihat bahwasanya aku adalah orang yang paling baik dalam memuliakan tamu. Dan ini di sini lagi sekali lagi Nabi Yusuf memuji dirinya dengan mengatakan ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Ini pujian. Dia tidak kalah kalian lihat bagaimana aku menunaikan suketan dan aku juga sebaik-baik penerima tamu. Dan sekali lagi pujian terhadap diri sendiri terkadang perlu. Allah Maha tahu isi hati. Ya, kita berusaha tidak memuji diri kita, tapi kalau ada keperluan, ada hajat yang untuk memperkenalkan diri kita, maka tidak mengapa ya. Tidak mengapa agar tidak disalah sangka, tapi hukum asalnya kita tidak usah lah. Ini Yusuf mengatakan demikian karena ada maslahat yang dia ingin cari. Kemudian lebih daripada itu Yusuf alaihissalam memberi ancaman, fa illam ta'tuni bihi fala kaida lakum 'indi wala taqrabun. Kalau kalian tidak mendatangkan saudara kalian tersebut Benyamin, fala kaida lakum, maka tidak ada lagi suketan untuk ronde kedua, enggak ada. Kalau gandum kalian habis, kalian jangan kesini lagi. Saya tidak mau kasih. Wala taqrabun, dan jangan kalian dekat-dekati aku lagi. Enggak ada. Sudah. Kalau mau beli suketan lagi, beli gandum lagi, datangkan adik kalian Benyamin. Wah, ini berat bagi mereka. Ya. Berat bagi mereka.
Karena mereka tahu bahwasanya ayah mereka Yakub alaihissalam sangat sayang kepada Binyamin. Mereka dulu ketika membuang Yusuf alaihissalam, mereka menyangka ayah mereka akan fokus sayang kepada mereka. Makanya waktu di awal surat Yusuf kita sudah ceritakan, mereka mengatakan uqtulu Yusuf aw yatrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Ya. Bunuh Yusuf atau buang Yusuf sehingga yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga ayah kalian fokus memandang kalian. Jadi ide mereka membuang Yusuf itu agar ayah mereka sayang kepada mereka. Yusuf sudah terlupakan karena tidak di depan mata, mereka yang disayang oleh ayah mereka. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ternyata setelah mereka membuang Yusuf, kecintaan Yakub alaihissalam, ayah mereka berpindah kepada adiknya Yusuf, Binyamin. Berpindah kepada adiknya Yusuf, Binyamin. Ya. Dan mereka tahu betul bagaimana ayahnya sangat sayang kepada Binyamin. Takut kehilangan Binyamin sebagaimana ayahnya telah kehilangan Yusuf. Maka ketika permintaan Yusuf alaihissalam, mereka tidak tahu di depan mereka adalah Yusuf, mengatakan, datangkan adik kalian yang satu bapak itu, Binyamin. Kalau tidak, saya tidak akan lagi saya jual gandum kepada kalian. Dan jangan dekat-dekat saya. Mereka sadar ini adalah permintaan yang berat. Maka mereka berkata, qalu sanurawidu anhu abahu. Kata mereka, kami akan merayu ayahnya agar melepaskannya. Wa inna la fa'ilun, dan kami benar-benar akan melakukannya. Isyarat bahwa mereka mengatakan, wahai sang menteri, ini permintaan yang sulit. Meminta agar ayah kami melepaskan adik kami yang paling kecil, Binyamin, untuk ikut bersama kami, permintaan yang paling sulit. Tapi kami akan rayu ayah kami. Jadi mereka kasih isyarat bahwasanya permintaan Yusuf itu berat. Sanurawidu anhu abahu, kami akan rayu bapak kami untuk melepaskan adik kami. Wa inna la fa'ilun, kami benar sungguh-sungguh akan melakukannya. Sudah, jadi udah ngerti permintaan Yusuf alaihissalam. Kata Allah, wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Kata Yusuf ketika mereka sedang diskusi siap-siap pulang, kata Yusuf kepada pegawai-pegawainya, kepada budak-budaknya atau kepada anak buahnya, ij'alu bidha'atahum, kembalikan barang mereka, barang barteran. Ada yang mengatakan dirham. Mereka beli gandum dengan dirham. Ada yang mengatakan mereka beli gandum dengan barteran. Intinya mereka bawa harta untuk membeli gandum. Tapi Yusuf, ada yang mengatakan dirham. Kata Yusuf, kembalikan dirham-dirham mereka ini. Mereka sudah bayar ke Yusuf, masukkan kembali ke suketan mereka. Ya. La'allahum ya'rifunaha, semoga mereka kalau sudah idzan qalabu ila ahlihim, kalau mereka sudah pulang ke rumah mereka di Palestina, mereka tahu hal ini, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Firman Allah, la'allahum ya'rifunaha, semoga mereka mengetahuinya. Apa maksudnya? Jadi Yusuf mengatakan, masukkan kembali duit-duit mereka, dirham mereka ke dalam sukutan-sukutan mereka. La'allahum ya'rifunaha, semoga mereka mengenalinya. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan supaya mereka mengenali bahwasanya itu dirham mereka dikembalikan. Ini pendapat. Ada pendapat ahli tafsir mengatakan agar mereka tahu bagaimana kebaikanku, bagaimana pelayananku kepada mereka, bagaimana kebaikanku dengan mengembalikan duit yang untuk membeli saya kembalikan. La'allahum yarji'un, semoga mereka bisa pulang kembali ke sini. Karena Yusuf ingin mereka balik bawa Binyamin. Ya, Yusuf harus melakukan trik bagaimana mereka bisa pulang ke sini, bawa lagi kedua kali bawa Binyamin. Caranya duitnya dikembalikan tanpa sepengetahuan mereka. Tanpa sepengetahuan mereka. Dan ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zahir dari ayat-ayat yang tadi kita bacakan bahwasanya Yusuf alaihissalam langsung berhadapan dengan mereka. Yusuf yang langsung ngurusin pembelian sukutan tersebut. Tentu bagi yang lain mungkin Yusuf tidak selalu mengurusi karena pembeli banyak. Tapi karena ini berkaitan dengan saudara-saudaranya, maka dia yang langsung menangani jual beli tersebut, dia ngurusin dan dia yang menerima tamu ketika itu langsung. Dan ini adalah akhlak yang mulia, ya, akhlak para anbiya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam menerima tamu, sebagaimana Yusuf alaihissalam menerima tamu. Tamu-tamunya adalah saudara-saudaranya sendiri. Taib, kita lanjutkan, ya. Allah berfirman, "Falamma raja'u ila abihim." Tatkala mereka pulang. Jadi pulanglah mereka membawa 10 suketan karena mereka 10 orang dan masing-masing unta 1 suketan. Pulanglah mereka dari Mesir menuju Palestina.
entah berapa ratus kilo atau ribu kilo ya, yang jelas jauh. Falamma raja'u ila abihim, mereka pulang ke Yakub. Ya. Yakub sendirian di Palestina ya, bersama anaknya Binyamin. Akhirnya mereka berkata, qalu ya abana muni aminnal kail. Mereka tidak dulu buka suketan, tidak turunkan dulu suketan, tidak. Mereka yang pertama mereka urusin langsung bagaimana minta izin agar Binyamin bisa ikut mereka pada perjalanan kedua kali. Karena mereka rasa ini sangat penting. Karena mereka terpesona dengan baiknya Yusuf. Belum diapa-apain, maksudnya Yusuf baik, layani mereka langsung. Bagaimana kita kalau jual beli ya, bayangkan kalau kita pergi ke toko, kita beli, ternyata yang layani langsung owner toko tersebut. Bukan anak buah, owner langsung yang layani. Ngobrol langsung. Mungkin dikasih hidangan, kasih apa, ngobrol langsung. Kemudian dikasih harga murah ya. Seseorang merasa, oh ini orang baik sekali, kita ini siapa, dia siapa. Ini yang mereka rasakan, pulang dengan penuh kekaguman kepada Yusuf alaihissalam. Sampai Yusuf mengatakan, wa ana khairul munzilin, aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Ya. Dan aku ufil kaila, dan aku menyempurnakan sukutan kalian. Jadi mereka merasakan bagaimana baiknya Yusuf. Ini menteri tapi langsung melayani langsung masalah jual beli, bahkan melayani mereka sebagai tamu. Sehingga pesan Yusuf, kalau mau ke sini lagi harus bawa adik, selalu terbetik dalam benak mereka, selalu ada hadir dalam benak mereka. Sehingga mereka begitu pulang, yang mereka bahas langsung dengan ayah mereka bukan masalah apa-apa, masalah bagaimana sang adik bisa ikut mereka. Itu yang mereka bahas pertama. Makanya mereka berkata, ya abana muni aminal kail, wahai ayahanda, kami dilarang lagi untuk membeli suketan untuk kedua kalinya. Sang menteri kasih syarat, harus adik kita bawa. Fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Maka biarkanlah saudara kami pergi bersama kami bisa beli lagi suketan di sana. Wa inna lahu lahafizun, dan kami sungguh-sungguh benar-benar akan menjaganya. Kami sungguh-sungguh benar-benar akan menjaganya. Ya, mereka berharap agar Yakub alaihissalam melepaskan Binyamin. Apa kata Yakub? Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Apakah aku percaya kepada kalian? Ya. Atau terjemahannya yang lebih pas ya. Apakah aku mempercayakan saudaranya Yusuf ya, kepada kalian? Illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Kecuali sebagaimana aku telah percayakan saudaranya kepada kalian sebelumnya. Artinya apakah aku percayakan Binyamin kepada kalian untuk kalian bawa, kalian akan jaga? Sebagaimana aku telah percayakan kalian untuk membawa saudaranya Yusuf sebelumnya dan kalian berjanji untuk menjaganya, ternyata hilang. Nanti ini juga bisa hilang. Qala hal amanukum alaihi, apakah aku mempercayakan kalian kepada Binyamin? Dan sebelumnya aku telah percayakan kalian, ya, percayakan Yusuf kepada kalian, ternyata Yusuf hilang. Ini kalau saya percayakan Binyamin kepada kalian nanti hilang juga. Fallahu khairun hafidha, dan Allah lebih baik penjagaannya daripada kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia sebaik-baik Maha Penyayang dari yang menyayangi. Ya, dan dia Maha Penyayang dari yang menyayangi. Apa maksud perkataan Yakub alaihissalam ini? Sebagian ahli tafsir memahami bahwasanya Yakub alaihissalam tidak menolak, tapi dia hanya memberi peringatan ya. Dia setuju, tapi dia beri peringatan bagaimana ini ya. Nanti hilang lagi, intinya seperti itu. Yusuf dulu hilang, Binyamin hilang lagi. Dan seakan-akan Yakub kasih peringatan, bukan kalian yang jaga kalaupun Binyamin tidak hilang. Fallahu khairun hafidha. Allah yang menjaga, bukan kalian. Fallahu khairun hafidha. Maka isyarat dari perkataan Yakub bahwasanya dia tidak mengapa, silahkan ambil adik kalian bawa pergi. Oleh karenanya sebagian perkataan Tahir bin Asyur rahimahullahu taala, setelah itu mereka tidak mendebat ayahnya, tidak mengatakan ya ayah lepasin dong, ya ayah lepasin dong. Tapi intinya Nabi Yakub alaihissalam kasih isyarat, silakan bawa tuh adik kalian, tapi ingat kalian jangan terlalu percaya diri. Yang menjaga dia bukanlah kalian, Allah lebih menjaga dia daripada kalian. Karena kalian pernah gagal menjaga Yusuf alaihissalam, dan Allah lebih sayang kepada Binyamin daripada kalian. Maka dia tutup
perkataannya yang berkata fallahu khairun hafidha. Allah lebih menjaga dan Allah lebih sayang. Setelah mereka diskusi dengan ayahnya, seakan-akan ayahnya sudah setuju untuk melepaskan Binyamin. Allah berfirman, apa yang mereka lakukan setelah itu? Walamma fatahu mata'ahum. Tatkala mereka membuka sukutan-sukutan mereka, wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim, ternyata uang-uang mereka, dirham-dirham mereka yang mereka bawa untuk membeli gandum dikembalikan lagi oleh Yusuf alaihissalam. Mereka bukalah, uang kita kembali. Ini semakin membuat mereka semangat untuk bawa Binyamin dan agar meluluhkan hati ayah mereka yang masih ragu-ragu. Qalu ya abana ma nabghi, kata mereka, wahai ayah, anda apa lagi yang mau kita cari? Ini orang seperti ini. Apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita ragukan lagi? Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Lihatlah bagaimana bidha'atuna, duit-duit kita, dirham-dirham kita dikembalikan lagi. Barang-barang dikasih full, timbangannya lengkap, tidak kurang sedikit pun, 10 seketan, duitnya dikembalikan. Mana lagi mau temu orang baik seperti ini? Ya. Mada bagi apa lagi yang mau kita cari? Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Duit kita dikembalikan kepada kita. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Sudahlah, biarkanlah kami pergi. Wa namiru ahlana, kami carikan makanan buat memberi makan kepada keluarga kami, ya, dengan membeli sukutan-sukutan tersebut. Wa nahfadhu akhana, dan kami akan jaga Binyamin. Wa nazdadu kaila ba'ir, dan kami tambah lagi 1 suketan. Kalau kemarin kita beli 10 suketan, nanti kalau kita bawa Binyamin jadi 11 suketan, lebih banyak. Ya. Dzalika kailu yasir, dan itu adalah sukutan yang mudah bagi bendaharawan Mesir, bagi Yusuf alaihissalam. Jadi mereka semakin meyakinkan kepada ayah mereka, sudah ayah, jangan ragu-ragu. Ini mudah. Sudah tinggal kita pergi lagi, beli lagi, Binyamin kita bawa, sehingga kita beli bukan lagi 10, 11, ya. Bagaimana lihat Yusuf begitu baik, si pendaharawan Mesir yang mereka tidak tahu itu adalah Yusuf sangat baik, apalagi yang mau kita cari, apalagi yang mau diragukan, lepaskanlah Binyamin. Kemudian mereka berkata, dzalika kailun yasir, itu mudah bagi sang bendaharawan. Tambah 1 seketan lagi mudah. Perkaranya mudah ayahanda. Tinggal ditambah 1 seketan, sebentar langsung kita pulang lagi. Kami tidak akan menahan Binyamin lama-lama. Karena proses pembelian tersebut sangat cepat. Dzalika kailun yasir. Jadi ditafsir oleh para ulama dengan perkataan dzalika kailun yasir. Suketan tersebut suketan yang mudah, maksudnya prosesnya mudah. Ya. Bagi bendaharawan Mesir untuk nambah lagi 1 suketan mudah bagi dia, karena gandumnya banyak. Gandumnya banyak, dia jual lagi 10 jadi 11, mudah bagi dia. Kemudian yang kedua, bahwasanya prosesnya mudah sehingga tidak butuh waktu lama. Karena Yakub merasa berat kalau harus terpisah dari anaknya Binyamin. Sehingga kakak-kakaknya meyakinkan, ini sebentar saja ayahanda, cuma datang, beli, bayar, ambil, pulang, selesai. Tidak akan lama-lama kami meninggalkan Binyamin. Engkau terpisah dari Binyamin. Dzalika kailu yasir. Maka Yakub alaihissalam semakin terpengaruh untuk melepaskan Binyamin. Ini dalil bahwasanya Yakub alaihissalam sang nabi tidak tahu hal gaib. Dia tidak tahu hal gaib. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yusuf. Tidak tahu bahwasanya bendaharawan yang jualan sukutan itu adalah anaknya Yusuf yang dia cari-cari. Dia tidak tahu sama sekali. Tidak terbetik dalam benaknya perkara gaib. Yusuf pun ketika bikin trik bahwasanya siapa tahu mereka kembalikan duit, siapa tahu mereka kembali. Yusuf juga tidak tahu apa yang terjadi. Makanya dia mengatakan la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Semoga mereka mengerti kebaikanku dan semoga mereka kembali. Pakai kata semoga karena ini juga hal gaib. Yusuf tidak tahu apa yang terjadi di sini dan mereka dan Yakub juga tidak tahu apa yang terjadi di Yusuf. Ternyata bendaharawan tersebut Yusuf. Maka sang ayah berkata, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Dia berkata, aku tidak akan melepaskan Binyamin bersama kalian. Saya tidak akan izinkan Binyamin bersama kalian. Saya izinkan dengan syarat, hatta tu'tuni mawthiqan min Allah, sampai kalian memberikan kepadaku janji ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Janji yang teguh atas nama Allah. Kalian berjanji. La ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Kalian harus membawa Binyamin kembali kepadaku, jangan sampai hilang seperti Yusuf. Kali ini kalian harus berjanji. Kalau dulu sang ayah melepaskan Yusuf bersama mereka tanpa ada janji, akhirnya Yusuf hilang.
Kali ini sang ayah mengatakan enggak, kali ini beda. Kalian harus berjanji dengan nama Allah. Kami tidak akan meninggalkan Binyamin apapun yang terjadi kecuali kami sudah tidak berdaya. Illa ayyuhata bikum. Ya, kecuali kalian sudah tidak berdaya, dikepung musuh tidak bisa apa-apa, ya sudah. Yaitu uzur ya. Tapi syaratnya harus menjaga Binyamin semaksimal mungkin. Kecuali kalian dikepung musuh dan tidak berdaya lagi. Ya. Falamma atauhu mawthiqam, akhirnya mereka langsung setuju. Ya ayahanda, kita berjanji. Ini janji kami. Bahwasanya kami tidak akan meninggalkan Binyamin sama sekali. Setelah itu apa kata sang ayah? Qala Allahu ala ma naqulu wakil. Kata sang ayah, ya, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Ini kesepakatan, ini akad. Akad antara aku dengan kalian. Kalian harus balik, boleh ambil Yusuf, boleh bawa Binyamin, tapi harus kembalikan kepada aku, kecuali kalau kalian dikepung oleh musuh dan kalian tidak berdaya ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan cerita bagaimana perjalanan mereka menuju Yusuf bersama Binyamin. Baik, demikian saja para hadirin dari Majelis Ta'lim dan Nurs. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, membuat kita tetap semangat untuk membaca ayat-ayat Allah, memahami maknanya, dan yang paling penting adalah bagaimana bisa mengamalkan kandungan-kandungannya. Segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.